go. Everybody say just chill out, baby. Think about some days which can make my soul come. Know what I have to do, what I have to go. Feel the beat of my heart getting faster and faster. Everything messes up, you know what I mean. And there you are, you tell me someone cares. Come on, show me what you have. Who can save my life after all this time? Cause you know, baby, I can't take this anymore. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang kita berjumpa lagi di hari Minggu ini untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau mendengar firman-Nya yang akan menguatkan setiap kita yang masih beribadah dari rumah. Mari pagi hari ini, siang hari ini atau malam hari ini, kapanpun Bapak Ibu mengikuti ibadah ini, kita mau membuka dengan doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersatu hati, datang kepada Dia, Allah yang layak kita tinggikan dan kita sembah. Bapa kami ada dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masih bisa datang untuk memuji menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Saat kami naikkan syukur kami, saat kami naikkan pujian kami, dan saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami menerima berkat dari surga itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah, yang bersama-sama mengikuti ibadah online GSJ Apugar. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Amin. Dia Allah kita yang setia. Dia Allah Immanuel. Mari kita angkat pujian ini, kita sembah Dia. Kita katakan, kami datang Tuhan, kami berserah karena Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu dari hati. Hanya Dia yang layak kita puji dan kita sembah. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Allah yang beserta setiap kami. Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan
Allah yang selalu beserta kita. Jadi kita gak perlu takut Bapak Ibu Saudara, kita gak perlu ragu akan kesetiaan Tuhan. Dia yang pegang hidup kita, amin. Mari kita naikkan pujian ini denganmu Tuhan, haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan semangat. Ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita gak pernah ragu akan kesetiaannya buat hidup kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita mau terus berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya sumber kekuatan kita. So gak perlu ragu, gak perlu takut. Karena kita akan terus berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan di masa apapun dalam hidup kita. Amin. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang mulia. Mari kita mau tenang di dalam hadirat-Nya. Kita mau tenang karena kita aman bersama dengan Dia. Haleluya. Haleluya.
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Bapa yang setia Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kaulah yang setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang mau setia atas kami. Kau sediakan setiap keperluan kami Tuhan. Haleluya. Kami bisa tinggal tenang dalam hadirat-Mu. kasih setiamu.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Bapa, Engkau setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bertemu kembali di dalam ibadah yang penuh berkat dan berbahagia ini. Kita mengucap syukur bahwa sepanjang minggu Tuhan sudah menolong kita. Dan kita pastinya mengakui bahwa saat ini kita boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah menyertai kami dan menuntun setiap langkah kami. Sehingga detik ini, saat ini ya Tuhan, kami boleh dalam keadaan kami seperti apa adanya semua karena anugerah Tuhan. Dan saatnya kami menundukkan hati kami, pikiran kami kepada kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Mari mengurapi hamba-Mu dan mengurapi hati kami semua. Sehingga setiap apa yang kami dengarkan sungguh-sungguh mengajar dan memberkati jiwa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang kudus itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah perjalanan Israel di masa lalu menjadi peringatan Israel, gereja masa kini. Perjalanan Israel di masa lalu menjadi peringatan Israel ataupun gereja masa kini. Yang akan kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 tepatnya. Dikatakan demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang kepada perintah atau tidak. Sekali lagi saya bacakan, mari perhatikan baik-baik. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, garis bawahi dengan maksud, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita sampai kepada perjalanan bangsa Israel, mari kita lihat dulu latar belakang Israel ada di Mesir. Pada waktu Yakub dan seluruh keturunannya berada di tanah Kanaan, maka pada saat itu terjadilah kelaparan yang melanda wilayah itu. Dan kemudian apa yang terjadi, mau tidak mau, maka Yakub berangkat beserta dengan seluruh anak-anaknya, kurang lebih 72 orang berangkat dari tanah Kanaan pergi ke Mesir. Supaya mereka tidak mati kelaparan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keberangkatan Yakub beserta dengan seluruh keluarganya sudah didahului oleh Yusuf, anaknya sendiri, dengan segala banyak kisah hidupnya yang begitu sakit dan berliku. Tetapi itu dipakai oleh Tuhan untuk membawa, untuk menolong keluarga Yakub untuk bisa lepas dari keadaan yang sulit pada masa itu, dari kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi
ketika Israel dan seluruh keturunannya akhirnya berangkat semua ke Mesir dan mereka berada di satu tempat yang sudah disiapkan oleh Yusuf pada saat itu sebagai orang kedua di Mesir. Selama Yusuf menjadi orang kedua di Mesir, Yakub beserta dengan seluruh keturunannya mengalami masa-masa yang menyenangkan. Tetapi Alkitab berbicara ketika Yusuf sudah meninggal, maka mulailah terjadi penganiayaan demi penganiayaan terhadap Yakub atau Israel dan seluruh keturunannya. Itu berlangsung selama 400 tahun. Alkitab berkata ada 430 tahun bangsa Israel ada di Mesir. Masa 30 tahun itu diprediksi adalah masa yang menyenangkan ketika Yusuf masih bertahta atau masih hidup sebagai orang kedua di Mesir. Dan selebihnya itu 400 tahun setelah muncul penguasa yang sudah tidak mengenal secara emosional, tidak ada hubungan atau kedekatan dengan semua yang bernama tokoh Yusuf dengan segala jasa-jasanya yang begitu luar biasa pada zamannya, lupa dengan sejarah ataupun mengabaikan sejarah seorang Yusuf yang pada saat itu berhasil membuat bangsa Mesir keluar dari masa krisis selama 7 tahun masa krisis itu. Tetapi seolah-olah terlupa. Dan pada saat itulah mulai terjadi penganiayaan demi penganiayaan terhadap bangsa Israel. Nah, pertanyaannya, selama 400 tahun itu bangsa Israel berada dalam perbudakan yang tidak punya harga diri di tanah pengasingan, yaitu di Mesir. Apa arti penderitaan itu bagi mereka? Penderitaan itu membuat mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan mengingat kembali akan janjinya kepada Allah nenek moyang mereka. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Penderitaan itu membuat mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan yang diperkenalkan, yang disembah oleh nenek moyang mereka. Dan penderitaan itu juga punya arti menyadarkan mereka bahwa mereka sejatinya adalah milik Allah. Mereka adalah sejatinya adalah milik kepunyaan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka punya Tuhan yang sangat berbeda. Berbeda sekali dengan Mesir, Allah-Allah yang disembah oleh Mesir dan dewa-dewa lainnya. Penderitaan itu membuat mereka berseru. Penderitaan itu menyadarkan mereka bahwa kami adalah orang yang asing di tempat ini. Mesir bukanlah tempat mereka dan menjadi budak bukanlah harkat mereka. Mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah bangsanya Tuhan. Seperti apa kepahitan yang ada di Mesir yang mereka alami? Alkitab mencatat bahwa pertumbuhan jumlah mereka, pertumbuhan populasi Israel begitu pesat sekali. Alkitab mencatat bahkan melebihi dari jumlah bangsa Israel, bangsa Mesir pada saat itu. Sehingga ada ketakutan di dalam hati penguasa Firaun pada saat itu, ada ketakutan terjadinya persekongkolan dengan bangsa-bangsa yang lain sehingga terjadi kudeta ataupun hal-hal yang membuat mereka berontak kepada Mesir pada saat itu karena jumlah mereka yang begitu pesat. Kemudian Firaun dengan segala kekejiannya melakukan 2 kebijakan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Yang pertama dikatakan Alkitab mencatat bahwa Firaun melakukan memahitkan kehidupan bangsa Israel dengan amat sangat. Mereka dipaksa bekerja keras melampaui batas manusia untuk membangun proyek-proyek raksasa Mesir. Kemudian kebijakan yang lebih sadis lagi dikatakan bahwa Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi-bayi laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Israel dengan maksud untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk Israel. Tetapi perhatikan bahwa Allah terus bergerak dalam sejarah sekalipun dalam keadaan yang begitu susah. Di tengah-tengah kekejian seorang penguasa untuk
untuk melakukan meminimalis pertumbuhan bangsa Israel, jumlah penduduk bangsa Israel. Musa lahir dalam keadaan yang sedemikian. Apa yang terjadi yang dikasihi oleh Tuhan? Dalam keadaan terjepit, akhirnya Musa dihanyutkan di sungai Nil yang saat itu menjadi tempat di mana putri Firaun suka berada di sana. Dan kejadian itulah yang akhirnya membawa Musa sampai ke istana raja. Perhatikan Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, tadi Yusuf dari masa hidupnya yang begitu pahit, lewat proses hidupnya yang begitu panjang dan sangat pahit, tetapi justru itu Tuhan pakai. Dan Yusuf menjadi seorang yang sangat luar biasa diberkati oleh Tuhan, menjadi orang kedua di Mesir. Kemudian tokoh yang kedua di mana Allah bekerja dalam sejarah, bagaimana Musa, orang yang seharusnya disingkirkan dan tidak ada. Tetapi Allah berdaulat dalam sejarah, menghantarkan Musa menjadi seorang yang sangat luar biasa, menjadi orang yang berada di istana sang penguasa. Lagi-lagi penderitaan telah membawa seseorang kepada hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Itulah Allah yang tidak pernah gagal dalam segala rancangannya. Allah terus bergerak memelihara janjinya untuk digenapi kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan proses yang alot akhirnya Musa pun kembali setelah dia dikejar-kejar oleh penguasa karena dia melakukan satu kesalahan. Dia selama 40 tahun berada di padang gurun dan kemudian Tuhan memanggil dia untuk menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Dengan proses yang alot, Firaun pun akhirnya menyerahkan dan membiarkan Israel keluar dari Mesir. Disinilah hidup baru Israel dimulai. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang 17 dan 18. Mari jemaat Tuhan, buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18, dikatakan demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari Mesir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup baru Israel dimulai. Israel keluar dari Mesir adalah kehendak Allah. Orang-orang Mesir pun dengan bermurah hati membekali mereka dengan banyak hal. Mereka begitu senang dan merasa merdeka dari tangan keji sang penguasa. Tuhan pun berjanji akan menyertai mereka dan janji itu digenapi. Lewat adanya tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Mereka benar-benar disertai, diproteksi oleh kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup baru Israel diwarnai dengan berbagai proses. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 13 tadi, mari kita masih fokus di situ. Kalimat Allah tidak menuntun. Di dalam Keluaran itu dikatakan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri Filistin. Perhatikan kalimat Allah tidak menuntun. Allah tidak menuntun punya pengertian Allah dengan sengaja membawa. Allah dengan sengaja membawa. Allah dengan sengaja membawa bangsa Israel lewat jalan yang sulit dan jauh. Jalan yang singkat bukan dipilih oleh Tuhan. Padahal Alkitab berkata bahwa jalan lewat negeri Filistin itu jauh lebih mudah. Dan banyak orang berkata kurang lebih 11 atau kita taruhlah 14 hari perjalanan. Tetapi perhatikan Alkitab mencatat Allah tidak menuntun umat Israel melalui jalan yang singkat dan mudah itu untuk sampai kepada tujuan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berpikir, kenapa sih Tuhan mesti membawa jauh-jauh begitu ya? Akan mengeluarkan tenaga, akan mengeluarkan biaya yang besar, waktu yang terbuang percuma begitu banyak. Sementara ada jalan yang lebih cepat dan gampang. Kenapa sih kalau toh juga sudah tahu tujuannya kemana? Tetapi cara Allah bekerja sangat berbeda dengan cara kita. Cara yang singkat dan mudah itu tidak dipakai oleh Tuhan untuk membentuk orang Israel. Allah bukan tidak tahu cara atau jalan yang lebih mudah untuk ditempuh untuk mencapai tujuan ke tanah Kanaan. Dalam kemahaannya, bukanlah hal yang sulit meniup mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tetapi Tuhan memakai proses. Tuhan memakai cara yang berliku. Mengingat bangsa Israel sudah 400 tahun ada di Mesir. Untuk memurnikan mereka supaya tidak mempunyai watak budak lagi. Tetapi watak kerajaan Allah. Yang kedua, bagaimanakah proses itu terjadi dalam kehidupan baru bangsa Israel? Mereka harus siap sedia setiap saat berperang menghadapi musuh yang mungkin datang menyerang. Jadi di samping mereka harus melewati jalan yang berliku dan jauh, mereka juga harus setiap saat siap berperang karena ada musuh yang setiap saat datang menyerang. Untuk sampai ke tanah Kanaan, selain tantangan alam, mereka melewati daerah-daerah kekuasaan bangsa-bangsa lain yang tidak suka dengan bangsa Israel. Allah mencatat bahwa peperangan kerap kali terjadi karena ketidaksukaan mereka kepada bangsa Israel. Bahkan ada permufakatan. Jadi pada saat itu sudah ada terjadi koalisi-koalisi Bapak Ibu Saudara oleh Tuhan. Jadi tidak hanya sekarang ya. Jadi ada koalisi. Jadi karena ketakutan mereka terhadap bangsa Israel, ada dengan secara cepat mereka melakukan permufakatan bagaimana mempertahankan diri untuk memerangi bangsa Israel. Nah, jadi zaman dulu juga sudah terjadi dan sekarang pun masih tetap terjadi. Dengan maksud untuk mengalahkan bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak mengalami kemenangan. Perjalanan yang tidak mudah, namun musuh pun setiap saat bisa menyerang mereka. Tapi kemenangan menjadi milik mereka karena mereka disertai oleh Tuhan. Apa alasan Tuhan dengan semua ini? Perjalanan yang berliku panjang dan cukup menyusahkan. 40 tahun bukanlah waktu yang mudah untuk dijalani. Setegak itukah Allah? Apa alasan Allah dengan semua itu? Apakah Allah gak sadar dengan semua yang terjadi yang akan dijalani oleh bangsa Israel? Berapa banyak biaya yang dikeluarkan? Berapa lama waktu dan tenaga yang habis terbuang? Toh tujuannya sudah diketahui, yaitu tanah Kanaan. Ngapain sih pakai lama? Nah, ini menjadi satu pertanyaan, kenapa pakai lama? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Ulangan pasal 8, kita kembali, mari perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, perhatikan kembali di Ulangan pasal 8 ayat yang kedua itu, apa tujuannya? Perhatikan Ulangan pasal 8. Ayat yang kedua itu perhatikan dan digarisbawahi bahwa tujuan Allah membawa mereka melakukan perjalanan itu dengan proses selama 40 tahun dengan maksud, garis bawahi di situ Bapak Ibu Saudara, merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Perhatikan ada dua hal yang perlu kita lihat di situ adalah untuk merendahkan hati bangsa Israel, kemudian untuk mengetahui isi hati bangsa Israel. Orang Israel sejatikah mereka atau tidak? Apakah Mesir atau perintah Allah? Inilah yang hendak diketahui dan proses itu dipakai oleh Tuhan untuk mengetahui, untuk Allah bisa melihat siapakah yang ada di dalam hati mereka. Tuhan tertarik kepada karakter, bukan kepada Mesir. Tuhan tertarik kepada kualitas dan bukan kuantitas.
Mari kita garis bawahi ini di dalam hati kita, bahwa Tuhan tertarik kepada karakter kita, bukan kepada casing, yaitu penampilan lahiriah kita. Walaupun itu perlu, tetapi Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan tertarik kepada kualitas dan bukan kuantitas. Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel yang jumlahnya yang kurang lebih 2 juta keluar dari Mesir, dengan itu sejumlah itu juga sampai di tanah Kanaan. Tetapi Tuhan inginkan adalah kemurnian Israel. Dan proses itu adalah yang dipakai oleh Tuhan. Dan hal itu boleh terbukti kita lihat di dalam Alkitab kita apa yang terjadi. Proses ini akan memperlihatkan siapakah sesungguhnya Israel yang keluar, yang kurang lebih 2 juta itu keluar dari tanah Mesir. Mari kita perhatikan baik-baik. Terjebak di padang gurun, ini prosesnya, terjebak di padang gurun. Mereka berada dalam keadaan yang sulit. Di depan mereka ada laut Teberau. Sementara pasukan Firaun menyerang mereka, hendak menghambat perjalanan mereka. Kemudian ketika mereka terjebak kepada keinginan perut dan selera lidah, iman mereka ciut ketika mereka menghadapi tantangan ataupun musuh yang datang menyerang mereka di tengah-tengah perjalanan. Mereka berteriak-teriak dan protes kepada Allah lewat Musa. Mereka berkata, apakah kuburan tidak ada di Mesir sehingga engkau membawa kami ke padang gurun ini? Bukankah dahulu kami sudah katakan jangan membawa kami, biarlah kami ada di sini sekalipun kami menjadi budak. Lebih baik kami bekerja sebagai budak di Mesir daripada mati di padang gurun. Ini yang terjadi ketika mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan. Padahal tadi dikatakan sebelum mereka berangkat, Tuhan sudah berkata bahwa Dia menyertai perjalanan mereka. Dan itu dibuktikan lewat tiang api dan juga tiang awan di sepanjang perjalanan mereka. Artinya Allah hadir. Dan itu juga mereka boleh lihat ketika mereka berada dalam kesulitan-kesulitan. Mereka dibela oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilihat oleh Allah yang telah memanggil mereka, sesungguhnya mereka belum dimurnikan. Mereka berontak kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut dan menyalahkan Musa. Seolah-olah Allah tidak becus membawa mereka, kurang perhitungan, tidak tahu apa yang akan terjadi di perjalanan mereka. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka curiga kepada panggilan Tuhan. Mental Mesir, yaitu perbudakan, belum bisa ditinggalkan. Mereka lebih suka menjadi seorang budak hanya karena mereka lebih tertarik kepada selera lidah dan perut mereka. Seleksi Tuhan menemukan hanya 2 orang dari sekian banyak orang yang dibawa dari Mesir. Hanya 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan. Bahkan Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke tanah Kanaan beserta dengan semua orang yang lahir selama perjalanan menuju tanah Kanaan. Dosa ketidakpercayaan, persungut-sungutan menjadi ujian kepada mereka. Mereka semua tewas di padang gurun, gugur tanpa menginjak garis akhir. Pertanyaannya bagi kita semua, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa artinya untuk sekarang? Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita kembali membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Di ayat yang ke-11 itu menjadi kesimpulan. Tetapi perhatikan baik-baik supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus ini. Surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dikatakan sebagai judul perikop, dikatakan Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Artinya Tuhan menyertai mereka. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama
dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat yang kelima, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar. Perhatikan bagian terbesar. Sekalipun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka tewas di padang gurun. Semua itu telah terjadi. Semua kejadian-kejadian yang buruk itu yang terjadi kepada mereka menjadi contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat yang telah mereka perbuat. Artinya supaya kita tidak seperti sama dengan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Oleh karena berontak, oleh karena tidak taat, oleh karena bersungut-sungut dan menghakimi hambanya dan Allah sendiri. Akhirnya mereka tewas di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat Tuhan. Ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Semua kejadian yang terjadi di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-10 telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Semua yang telah menimpa bangsa Israel dalam perjalanan mereka itu dituliskan. Perhatikan baik-baik, semua yang terjadi, sejarah itu telah terjadi, itu dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Inilah artinya perjalanan bangsa Israel sebagai peringatan bagi kita, bagi gereja masa kini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan perjalanan bangsa Israel sebagai peringatan. Tuhan memanggil kita punya arah dan tujuan yang jelas. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan panggil kita tidak tanpa tujuan. Ya, Tuhan menciptakan kita punya tujuan yang jelas. Dan tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Dan Tuhan panggil kita dari kehidupan gelap, kita punya tujuan yang pasti. Yaitu kelak kita bersama-sama dengan Dia di mana Dia tinggal dan kita pun ada. Kehidupan kekal bersama Dia, surga di tempat di mana Allah tinggal. Di mana di sana tidak ada dosa dan cela. Dosa dan perhambaan Mesir harus dikikis habis dari antara kita. Ketika kita diproses, ketika Tuhan panggil kita, Tuhan tidak dengan langsung membawa kita ke surga. Tetapi Tuhan masih tempatkan kita di dunia ini. Dan kita diproses dengan segala keadaan yang kita hadapi. Tetapi yakinlah bahwa Allah hadir di sana. Kita bisa lalui karena Tuhan memberi kekuatan. Yang kedua, ketika kita dipanggil Tuhan, ada salib yang akan kita bawa. Panggilan itu bukanlah tanpa resiko. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita akan pikul salib. Tantangan demi tantangan akan mewarnai perjalanan iman kita. Masing-masing kita akan masuk dalam pemurnian Tuhan dengan caranya sendiri. Masing-masing kita akan masuk di dalam segala proses yang Tuhan ajarkan, latihkan kepada kita. Mesirkah atau Yesuskah yang ada dalam hidup kita? Semua akan terjawab kala ujian itu datang menerpa kita. Mesir ataukah Yesus yang ada di dalam kita ketika kita diperhadapkan dengan segala proses yang kita hadapi?
Tuhan menyertai dan berdaulat atas kita. Sebuah pemahaman yang harus tertera di dalam benak kita, bahwa di dalam semua proses, bahwa Allah menyertai dan memberikan kita kekuatan. Jangan sampai panggilan kita gugur oleh karena proses yang sementara di dunia ini seperti bangsa Israel. Mereka gugur padahal mereka sudah Tuhan bawa dengan tangannya yang kuat dan luar biasa itu dari Mesir. Mereka sudah dimerdekakan, tetapi mereka gugur di tengah-tengah proses menuju tanah Kanaan. Hendaklah ini juga menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai panggilan kita gugur hanya karena proses yang sementara di dunia ini. Tetaplah arahkan pandangan kita kepada tujuan, yaitu panggilan ilahi, yaitu meninggalkan segala dosa, meninggalkan Mesir yang menjerat hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang sulit. Orang percaya maupun tidak percaya sama-sama mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Dan kita juga sebagai anak Tuhan tidak lepas dari semua kesulitan-kesulitan yang terjadi akibat pandemi ini. Tapi bagaimanakah cara kita menghadapinya? Sama-sama orang percaya dengan orang yang tidak percaya mengalami hal yang sama. Jika kita adalah Israel yang taat, jika kita adalah orang Israel sejati, maka kita akan jalani tanpa bersungut-sungut. Memantapkan diri menjadi domba yang taat, memantapkan diri menjadi domba yang taat. Tetap memuji dan menyembah Dia dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetap melakukan bakti kita dengan mengunjungi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mungkin sekalipun kita dalam kekurangan. Sebaliknya, jika Mesir yang ada di dalam kita, maka kita akan bersikap seperti Israel yang gagal masuk ke tanah Kanaan. Sekalipun mereka sama-sama dibawa keluar terpanggil menuju tanah Kanaan, tetapi bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan dan orang lain dan ingin kembali ke Mesir. Vakum dan lama-lama menjadi kesuaman dan ini sangat berbahaya. Pandemi COVID-19 menjadi tekanan kepada kita bersama-sama. Orang percaya maupun orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tetapi Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua telah dikatakan bahwa semua ini terjadi untuk menguji kita. Siapakah yang ada dalam kita? Mesirkah atau Yesus yang ada dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Paulus memperingatkan jemaat yang ada di Korintus. Supaya perjalanan bangsa Israel itu menjadi peringatan yang sangat penting. Bagi perjalanan jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Supaya ini juga menjadi peringatan yang sangat-sangat penting bagi kita. Dalam perjalanan iman kita di zaman akhir ini. Keadaan ini menampi gereja sebagai tubuh Kristus. Jangan lengah, apalagi menyerah. Mari sama-sama berjuang dan menjadi pemenang. Selamat belajar dan berjalan dan kiranya Tuhan temukan iman sejati di kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang memberkati dan menyemangati jiwa saya. Saya berharap dan saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan juga sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Sebelum saya menutup firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan mari ikuti saya dengan mengangkat satu pujian sebelum kita berdoa. Haleluya, hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Dia yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan,
seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari renungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Semua tekanan yang kita hadapi, tujuan Allah untuk melihat siapakah yang ada di dalam kita. Apakah Mesir atau Yesus yang ada dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Ketika melihat situasi yang sulit, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu telah selesai menyeberangkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi peringatan penting bagi kami. Supaya kami Tuhan tetap ditemukan Tuhan, menemukan iman di dalam hati kami. Ketika kami berada dalam ketekanan, ketika berada dalam kesulitan, dengan keyakinan bahwa Tuhan pegang kendali dan kami menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang berdaulat itu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Baik, sehat, puji Tuhan. Tuhan yang sudah pelihara kita, jaga kita, pimpin, kuatkan, banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan hanya diingat secara materinya, tapi ketika kita sehat, ketika kita bisa sabar, ketika kita bisa kuat, ketika kita bisa keluar dari permasalahan, ketika kita bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga, bukankah itu berkat-berkat yang indah? Puji Tuhan. Pesan saya dalam minggu ini, saya ingin bicara tentang atau bagaimana Tuhan adalah penjaga dan tempat naungan kita. Ada satu cerita pendek yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Ada seorang petani jeruk bernama Norvel. Norvel ini dia anak Tuhan. Dan satu saat ada cuaca yang begitu buruk karena petani jeruk termasuk Norvel ini mengalami sesuatu yang begitu berat dan mengecewakan karena pohon-pohon jeruk saat itu diliputi dengan es dan ini menjadi sesuatu yang tidak akan bisa memanen jeruk tentunya. Petani-petani yang lain mengeluh. Mereka katakan, wah ini nasib yang, maaf saya pakai kata sial. Kita tidak akan mendapatkan uang, tidak bisa panen jeruk dengan keadaan seperti ini. Tapi Norvel, dia tidak berpikir seperti itu. Dia pergi di tempat perkebunan jeruknya. Dia mengangkat tangannya dua-dua ke atas. Dia menengadah ke atas. Dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Dan dia katakan di dalam doanya, di dalam nama Yesus, maka
semua cuaca buruk ini akan berlalu. Dan di dalam nama Yesus juga, saya percaya saya akan menghasilkan atau saya akan memanen jeruk-jeruk saya pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Amin. Itu doa Marvel yang singkat namun disertai dengan iman. Selang beberapa minggu, maka terlihat matahari mulai bersinar. Dan Marvel tetap dan terus bersyukur kepada Tuhan. Dan sampai pada waktunya panen jeruk tiba, maka petani-petani yang lain, mereka begitu menderita, begitu sedih, begitu kecewa. Karena tidak ada satupun dari pohon jeruk itu hidup, apalagi menghasilkan buah jeruk. Tapi beda dengan Norvel. Ketika dia datang dan melihat perkebunan jeruknya, dia bersuka cita. Dia katakan, puji Tuhan. Dia juga tidak mengerti, seolah-olah tangan Tuhan membentengi perkebunan jeruknya. Sehingga perkebunan jeruk dari Norvel ini menghasilkan jeruk-jeruk yang luar biasa. Dan ini terjadi dalam kisah nyata ini. Dan kembali Norvel mengangkat tangannya dan berkata, terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu dan kebaikan. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup Norvel ini tentu menjadi kehebohan dari petani-petani jeruk yang lain. Dia ingin tahu apa sih rahasianya, mengapa pohon jerukmu bisa panen dengan begitu luar biasa sementara pohon jeruk kami itu semua mati. Dan tentunya Marvel tidak membanggakan dirinya. Marvel hanya berkata, aku punya Tuhan yang luar biasa. Dan aku andalkan Tuhanku dalam setiap kondisi dan situasi. Dan akhirnya ada banyak orang-orang mengenal Tuhan Yesus melalui peristiwa atau apa yang terjadi di dalam hidup Norvel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 121 ayat 5 dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Ini kebenaran. Jadi sebagai orang-orang percaya kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang setia, dan kesetiaan Tuhan juga mencakup pemeliharaan Tuhan terhadap ancaman-ancaman dari segala sesuatu yang jahat, termasuk dalam situasi kondisi yang kita alami wabah virus corona ini. Tetap andalkan Tuhan di dalam kondisi seperti apapun. Dan tetap ikuti jalur-jalur yang harus kita jalani. Tetap ada dalam protokol kesehatan. Tetap tunduk pada aturan-aturan. Dan pasti kita pun akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan mungkin akan ada perbedaan-perbedaan ketika kita percaya, ketika kita andalkan Tuhan dibanding dengan orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, menyerah, putus asa. Dan oleh karena itu jangan tawar hati. Mari, pertolongan Tuhan itu masih ada, mujizat masih ada. Tetaplah setia. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Puji Tuhan. Akhirnya saya akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Terima kasih buat semua Natalayan yang sudah melayani dengan luar biasa. Terima kasih buat kemurahan Tuhan atas kita. Mari semangat dan tetap setia. Saya akan mengajak kita menutup ibadah online pagi ini, kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih buat minggu ini kami boleh mengikuti ibadah online ini. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan ketika kami buka hati.
Kami datang dan mengikuti dengan penuh kerinduan, tidak menganggap remeh karena kami ada di rumah bukan di rumah Tuhan. Ajarilah kami mengerti ini Tuhan, untuk ada dalam ibadah online, sekalipun kami ada di rumah. Kami menghormatinya seperti kami ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Urapi mereka terus dan berkati mereka. Dan secara khusus hamba-Mu berdoa 1 minggu ke depan yang akan dilalui. Tuhan melindungi kami semua. Di dalam keluarga kami, pekerjaan, usaha, perjalanan, dan studi dari anak-anak kami. Sekalipun mereka melalui online, Tuhan berikan mereka terus sehat, sukacita, dan ikut di dalam aturan-aturan. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan hidup ini dalam tangan-Mu. Dan seperti kata firman-Mu, bahwa Tuhan adalah pertolongan dan naunganku. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat semua orang-orang yang sudah mengikuti ibadah online ini, dan khususnya bagi jemaat-Mu di Puri dan Geraha. Diberkatilah semuanya. Mari kita akan mengangkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah hari-hari-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah semua tugas dan tanggung jawab-Mu, diberkatilah semua kebutuhan-kebutuhan hidup-Mu, bahkan pergumulan-Mu, sakit penyakit-Mu, penderitaan-penderitaan, semua di dalam nama Yesus. Tuhan turut bekerja dan memberkati. Dan terimalah berkat Tuhan ini, karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan selalu ada bersama kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya kebesaran Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.